Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Tanggal 3 kemarin Keuskupan Agung Semarang kehilangan seorang Romo Budi Setyo Sambodo yang sering dipanggil Romo Buset. Ya. Romo ini sangat dikenal sebagai Romo Biru Jodoh. Dia tidak menikah tetapi biru jodoh. Dan lebih dari 400 pasang yang sudah dia nikahkan karena biru jodoh itu. Ya, biru jodoh itu. Dan banyak orang merasa bersyukur bisa bertemu dengan Romo Buset ini. Karena yang tadinya sulit mencari jodoh, lalu dengan acara-acara yang dibuat oleh Romo Buset ini, lalu mereka mendapatkan jodoh. Ya, mendapatkan jodoh. Saya kira Bapak Ibu, dulu ketika mencari jodoh gampang atau sulit? Gampang. Gampang atau sulit? Sekarang saya tanya, siapa yang pacaran lebih dari 2 kali? Angkat tangan. Siapa yang lebih pacaran dari 2 kali? 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang menunjukkan sulit. Ini yang menunjukkan sulit. Sulit mencari pasangan, gitu. Tapi mungkin beberapa begitu lihat langsung jodoh ketemu. Nah, ini jodohku, ya. Ini jodohku. Mungkin langsung begitu, ya, langsung ketemu. Romo Buset menolong banyak orang. Dan saapi-api orang itu ketika berguna bagi sesama. Itu kekhasan Romo Buset. Kalau pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau aku nanti juga dipanggil Tuhan, hidupku itu sudah berguna apa? Sudah berguna apa? Berapa waktu yang lalu saya ketika memberikan renungan di PD Cinta Kasih mengatakan, orang itu lahir, urip, mati, ada yang muspro itu tidak berguna. Lahir, urip, mati, muspro, tidak berguna. Ada yang lahir, urip, mati, nesto. Nesto itu apa ya? Nesto itu buruk banget pokoknya. Buruk banget. Nesto. Ada yang lahir, urip, mati, madya. Dan ada yang lahir, urip, mati, mulya. Yang pertama, orang yang lahir, urip, mati, muspro, itu hidupnya sama sekali tidak berguna bagi sesama. Tidak berguna bagi sesama. Tidak ada bekas-bekas hal-hal yang baik yang dapat dicatat. Sehingga ketika mati pun tidak ada yang nangisi. Mungkin istrinya dan anaknya atau suaminya itu pun tidak nangis kok. Mungkin malah matur nuwun mati. Ya. Ya. Ini muspro. Tidak berguna sama sekali. Tidak ada titik-titik dia berguna. Dan seperti ini, orang seperti ini, kalau hidup di dalam keluarga, biasanya juga tidak memberikan sesuatu yang baik. Itu yang lahir, urip, mati, muspro. Ada yang lahir, urip, mati, nesto. Jahat. Sehingga ini hanya membawa beban,
ini hidupnya hanya menyakiti, ini hidupnya hanya menjadi orang yang menyulitkan sesama. Ini nisto. Dan kalau ini hidup di dalam keluarga, ya mungkin kalau ini misalnya seorang suami, istrinya akan selalu mengatakan, Gusti, kok ya saya itu urip sepisan wende bojo kaya ngono to Gusti. Galake iki ngluwi kirek to Gusti. Ini membuat susah. Kalau ini seorang anak juga hanya akan menjahati orang tuanya. Orang tuanya hanya dibikin susah terus. Maka orang yang lahir, urip, mati, nisto ini bukan hanya tidak berguna, tetapi ini justru membuat penderitaan. Membuat penderitaan. Tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Hanya akan mengatakan, ini aku kok punya suami seperti ini, aku kok punya istri seperti ini, aku kok punya anak seperti ini, aku kok punya orang tua seperti ini. Ya. Aku kok punya romo seperti ini. Tidak ada. Ya. Itu lahir, urip, mati, nisto. Yang lahir, urip, mati, madya, itu yo orang ini yo ono apike, yo ono apike ning eleke yo akeh. Tapi bisa disebut, ada Roma Edi di situ, kaget saya. Aduh. Kalau ada Roma Edi saya minder sebenarnya, minder. Soalnya dia terlalu cemerlang bagi saya ya. Terlalu cemerlang itu ya. Jadi kalau urip, lahir, urip, mati madya, itu ya ana apike, ning ya ana eleke. Wah, kae lho, Kiai Solo Baru itu lho, orangnya murah hati. Suka memberi, ning galake. Nah, itu loh, seperti itu, ning galake, ya. Itu loh, orangnya itu ramah sekali, ramah sekali. Ning nek kondangan mesti nggawa tas. Slap-slep apa-apa dilebokke, piring ya dilebokke. Kalau ada acara di gereja ya mesti ulang tahun Paroki Kristus Raja Solo Baru. Wah. Ada pesta makan, itu mesti nggawa tas kresek. Ya. Ya rajin ke gereja, tetapi ilmunya slap-slep itu ada. Jadi ana apike ning ya ana elek, itu mati madya. Lahir, urip, mati madya. Dan mungkin kebanyakan orang seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu, ya. Tetapi yang dikehendaki Tuhan seperti dalam bacaan yang pertama, kuciptakan engkau untuk memuliakanku. Itu artinya lahir, urip, mati, mulya. Yang seperti itu meninggalkan jejak-jejak hidup yang baik, baik di keluarga maupun di gereja maupun di masyarakat. Misalnya sesudah novena ini, tadi sesudah mendengarkan sudah melihat tayangan pembangunan Mancasan, begitu keluar dari gereja langsung umat itu menemui panitia. Sudah, itu sampai rampung saya yang nutup. Wah. Oh, itu akan dikenang Mancasan kuwi nek ora ana bapak kuwi. Wah. Ya, itu akan dikenang seumur hidup. Kira-kira ada yang mau ndak ya?
Karena ya mati mulya itu harapan semua orang, tetapi tidak begitu mudah. Kalau di keluarga, orang yang lahir, urip, mati mulya, dia selalu menjadi idola terus. Maka saya pernah mengatakan, loh, Nduk, kamu kok tidak nikah-nikah toh? Sudah sampai umur sekian tahun kok tidak nikah-nikah? Aku mencari suami yang seperti papa, tidak ada. Seperti papa tidak ada. Atau yang laki-laki aku mencari istri yang seperti mamaku, tidak ada. Itu menjadi idola terus-menerus. Yang menjadi idola terus-menerus. Juga nanti kalau di gereja, ya kalau di gereja, wah, dia kalau lektornya itu dia, umat itu mendengarkan dengan baik. Kalau dirigennya dia, kalau organisnya dia, kalau kornya, kok ngendi ini? Ave, wah, kalau sampai suaranya, wah, itu mesti dia, ya, akan dikenang terus, ya. Dan harapan setiap orang adalah supaya mati lahir, urip, mati mulya. Karena itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Maka kita bisa merenungkan, ya, kita bisa merenungkan kira-kira dari 4 lahir, urip, mati itu kira-kira saya yang mana? Apa saya itu urip, muspro, ya, lahir, urip, muspro, sudah tidak ada gunanya. Dia tidak ada juga tidak apa-apa itu loh, ya. Dia juga tidak ada juga tidak apa-apa. Atau saya lahir, urip, mati, nesto. Saya selama ini masih terus, kok uripku kok hanya menyakiti terus, kok uripku jadi beban terus. Atau saya mati-mati, oh iya, saya mengakui ada baiknya di dalam hidup ini, ada baiknya. Tetapi juga aku ada kekurangan-kekurangannya di dalam hidup ini. Maka aku akan mengusahakan untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Dan yang terakhir, apakah aku bisa sampai yang lahir, urip, mati, mulya, sehingga setiap orang akan mengingat aku karena ada hal yang berguna dalam diriku untuk mereka, entah itu untuk keluargaku, entah untuk gerejaku, atau dalam perjumpaan dengan siapapun. Hari ini kita berdoa untuk pembangunan Mancasan, untuk seluruh panitia, para donatur, untuk semua pekerja, semoga selamat. Tetapi tentu tidak hanya berdoa. Ketua panitia mesti berharap, ya, berharap supaya apa? Umat Solo Baru ini minimal menjadi orang bukan yang urip, lahir, urip, mati, muspro. Bukan hanya orang yang, apalagi orang yang lahir, urip, mati, nesto. Bukan hanya yang lahir, urip, mati, madya, tetapi yang lahir, urip, mati, mulya. Maka semakin banyak sumbangan nih, itu semakin mulya. Ning sing util, gawil, metitil, ya, itu nesto, ya, itu nesto. Bukan hanya madya, ning itu nesto, itu ya, nesto. Maka Bapak Ibu kalau menyumbang nanti bisa dilihat, ini kira-kira muspro, nesto, madya apa mulya. Itu nanti sumbangan itu bisa dilihat dari wajah panitianya. Ya, jadi kalau panitianya itu wah, ya, apalagi wah, itu mulya, ya. Tetapi kalau nanti panitianya aduh, ya,
Bapak Ibu diberi oleh Tuhan hati yang baik, tentu saja juga akan mewujudkan semua kebaikan itu untuk sampai pada kehendak Tuhan, kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa berkah dalam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita diizinkan untuk membangun gereja yang kita harapkan, Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianney Mancasan. Hari ini saya berada di lokasi pembangunan proyek Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Mancasan yang sampai bulan Juni ini, akhir Juni, yang direncanakan progresnya mencapai 61,27, baru tercapai 38,54%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan yang semuanya itu demi lebih baiknya gereja yang kita harapkan nanti. Untuk itu, marilah kita melihat sejenak bagian-bagian yang saat ini mengalami perubahan dari laporan bulan lalu. Di daerah altar, bagian ruang liturgi dan sakristi sudah mencapai pada pembersihan di daerah ring atas. Untuk sementara kita fokuskan ke bagian pengecoran di balok utama. Balok utama di sebelah utara sebagai pendukung konstruksi baja nantinya saat ini sedang mengalami bekesting, siap untuk dicor. Berikut sekalian dengan dak di lorong utara sampai ujung sebelah barat. Bagian depan gereja kita sudah mulai dipasang bekesting untuk pembuatan list plank. Juga di bagian atas kamar mandi sudah dipersiapkan proses pengecoran. Jadi semua bekesting sudah dipersiapkan. Di atas pintu gerbang ini nantinya akan dibangun ruang multimedia yang memantau dari belakang proses berjalannya misa. Berikut pengendalian lighting dan sound system. Untuk itu, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kami mewakili teman-teman tim teknis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat, seluruh donatur yang mendukung proses pembangunan gereja ini, baik itu berupa doa, dana, dan segala kritik dan saran demi terlaksananya proses pembangunan gereja yang kita cintai ini. Kami masih berharap dukungan Bapak Ibu sekalian agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.